Halo semua. Perkenalkan, saya Selina Ayuni dengan NIM A1C220005. Perkenalkan, saya Vina Arvia dengan NIM A1C220069. Saya Dina Mariana dengan NIM A1C220001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gupron dengan NIM A1C220053. Hai, bersama aku Selina. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. Yang pertama, apa sih arti kata belajar itu? Kata belajar tentunya sudah sangat sering kita dengar di kehidupan sehari-hari ya. Jika dalam pengertian secara umum, belajar adalah kegiatan untuk mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Pengetahuan tersebut biasanya diperoleh dari orang yang lebih tahu atau biasa dikenal dengan sebutan guru. Nah, terdapat berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian belajar ini menurut para ahli. Sangat bervariasi namun mengacu pada konsep dasar yang sama. Yang pertama yaitu menurut Dr. Andes Slamet dalam Darusman dan Herwina tahun 2018, belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perilaku baru yang berubah secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Lalu, menurut Pane dan Dasopang tahun 2017, belajar memiliki makna yaitu suatu proses perubahan sikap atau perilaku yang bersifat kontinu, aktif, positif, fungsional, dan terarah sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan, apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran merupakan hal yang mencakup serangkaian penunjang keberlangsungan proses belajar. Maksudnya, pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik saat belajar. Menurut Akhiruddin dan kawan-kawan, tahun 2019, pada hakikatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga perubahan perilaku yang terjadi mengacu ke arah yang lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran adalah rancangan seperangkat aksi untuk mendukung keberlangsungan proses belajar, baik sarana, interaksi, maupun tahapan yang terjadi di lingkungan belajar saat proses belajar dilaksanakan. UNESCO telah menjelaskan kiat-kiat untuk menghadapi tantangan secara universal atau secara umum di dalam dunia pembelajaran yang biasa disebut sebagai 4 pilar belajar atau 4 pillars of education, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk bekerja. Yang ketiga, learning to live together atau belajar untuk hidup berdampingan dan berkembang bersama. Yang terakhir, yang keempat, learning to be atau belajar untuk menjadi manusia seutuhnya. Di dalam belajar dan pembelajaran akan dibahas beberapa teori menurut para ahli. Di antaranya, teori belajar sibernetik, teori belajar kognitivisme, teori belajar behavioristik, maupun teori-teori belajar lainnya. Nah, pada kali ini, di dalam video ini, kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori sibernetik. Nah, penasaran apa sih teori belajar sibernetik itu? Yuk, simak videonya sampai akhir ya! Halo semua. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar sibernetik. Nah, jadi teori belajar sibernetik ini merupakan sebuah teori belajar yang mementingkan informasi dari suatu pesan atau pengetahuan yang disampaikan. Nah, jadi intinya teori pembelajaran sibernetik ini lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, selanjutnya teori belajar sibernetik ini berkembang menjadi beberapa aliran atau teori. Nah, diantaranya ada teori pemrosesan informasi,
kemudian ada teori belajar menurut Landa, dan kemudian ada juga teori belajar menurut Pas dan Scott. Nah, pada teori pemrosesan informasi itu terbagi menjadi 3 komponen. Nah, yang pertama ada sensori reseptor atau tempat pertama kali kita memperoleh informasi, atau sering juga disebut dengan ingatan indrawi dan sifatnya mudah hilang. Nah, kemudian yang kedua ada working memory atau sering juga disebut dengan ingatan jangka pendek, di mana ingatan itu kita peroleh melalui sensori reseptor tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada LTM atau long term memory atau juga disebut sebagai ingatan jangka panjang, di mana LTM ini terbentuk dari working memory yang sering terjadi. Nah, selanjutnya teori belajar menurut Landa. Nah, Landa mengklasifikasikan proses berpikir itu menjadi 2 macam. Nah, yang pertama di sini ada proses berpikir algoritmik dan yang kedua adalah proses berpikir heuristik. Nah, yang dimaksud dengan proses berpikir algoritmik ini merupakan berpikir secara sistematis, terstruktur, atau bisa disebut juga dengan step by step. Nah, kemudian proses berpikir heuristik adalah sebuah pemikiran yang kreatif di mana kita mencari alternatif sebanyak mungkin untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya teori belajar menurut Pas dan Scott. Nah, di sini mereka juga mengklasifikasikan cara berpikir itu menjadi 2 macam. Yang pertama cara berpikir serialis, kemudian yang kedua cara berpikir menyeluruh atau holistik. Nah, cara berpikir serialis ini mirip seperti cara berpikir algoritmik, di mana berpikir dilakukan secara tahap per tahap. Nah, untuk itu mungkin teman-teman sudah paham. Kemudian di sini ada cara berpikir menyeluruh atau holistik, yaitu cara berpikir yang cenderung melangkah jauh ke depan, atau dapat juga dikatakan mempelajari sesuatu itu dari umum menuju ke suatu hal yang lebih khusus. Nah, selanjutnya teman-teman, teori belajar sibernetik ini juga berasumsi bahwa tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk semua situasi dan kondisi, karena semuanya tergantung pada sistem informasinya. Nah, baik teman-teman, mungkin itu pemaparan tentang teori belajar sibernetik. Nah, tonton terus videonya sampai habis supaya kita semua mengerti. Ada 9 langkah yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menerapkan teori sibernetik. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran adalah belajar melalui aplikasi seluler yang dapat mempertemukan pengajar dan peserta didik tanpa harus berkumpul di suatu tempat. Contohnya melalui aplikasi Zoom, YouTube, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Lalu, peserta didik harus memiliki fasilitas untuk menunjang pembelajaran tersebut, yaitu seperti handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Contoh paling sederhana yang dapat kita lihat di Indonesia saat ini adalah pembelajaran daring melalui e-learning yang disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu karena adanya pandemi COVID-19. Contoh implementasi dari teori sibernetik dalam matematika berupa belajar melalui video pembelajaran yang berisi materi dan contoh penyelesaian dari soal yang ditampilkan melalui fitur screen dalam aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Kemudian, sebagai umpan balik atau feedback, peserta didik diminta untuk memahami materi dan membuat refleksi hasil pembelajaran. Umpan balik dari peserta didik dapat berupa pemberian latihan soal, kuis, dan lain sebagainya. Halo
Halo semuanya, saya Dina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori belajar sibernetik. Nah, sebelumnya kalian sudah melihat kan beberapa penjelasan dari rekan saya tadi? Saya harap kalian paham dengan penjelasannya. Nah, ternyata teori belajar sibernetik itu punya kekurangan dan kelebihan juga loh. Kira-kira apa saja sih kekurangannya? Nah, teman-teman, ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari teori sibernetik. Yang pertama, teori ini dikritik karena membahas proses belajar sehingga menjadi sulit untuk diterapkan. Yang kedua, teori ini cenderung mengacu pada dunia psikologis dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Sementara pemahaman mekanisme ini sangat terbatas. Dan yang terakhir atau yang ketiga, teori ini dianggap sulit karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari dan kurangnya pemerhatikan bagaimana prosesnya berlangsung. Tidak hanya itu saja, teori sibernetik juga mempunyai kelebihan loh. Nah, apa saja sih kelebihannya? Terdapat 7 keunggulan pada teori sibernetik ini. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih yang ditonjolkan. Yang kedua, penyajian pengetahuannya yang memenuhi aspek ekonomi. Yang ketiga, kemampuan belajar dapat tersaji lebih lengkap. Yang keempat, seluruh kegiatan belajar yang terarah pada tujuan sebenarnya. Yang kelima, adanya proses transfer belajar pada lingkungan kehidupan sesungguhnya. Yang keenam, proses belajar dapat dikendalikan sesuai dengan individu masing-masing. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, memberi informasi rambu-rambu yang jelas mengenai tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan yang diterapkan. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja kekurangan dan kelebihannya? Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya teman-teman. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.